Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam bahagia untuk kita semua. Pada video kali ini, saya membuat tugas 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Sapawi SPDGR. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Concong, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. A. Sintesis antar materi. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, meletakkan konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Pemikiran beliau menjadi acuan dalam pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan avoiding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan KHD menuntun, maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. KHD 1936, Dasar-Dasar Pendidikan, halaman 1, paragraf 4. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan KHD. Kodrat anak bermain. 1. Bermain adalah kodrat anak. 2. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. 3. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Untuk berhamba pada sang anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, merdeka belajar. Dasar pendidikan KHD, budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup atau harmoni. Dasar pendidikan KD, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Terakhir, kita sebagai guru hendaknya harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan Ki Hajar, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madio mangun karso, di tengah membangun semangat, kemauan, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Dalam pelaksanaannya, pendidik harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Tri Pusat Pendidikan. B. Refleksi mandiri. Pertanyaan pemantik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari pemikiran KHD, awalnya saya percaya, pertama, murid adalah kertas kosong. Tugas guru adalah mentransfer pengetahuan sesuai tuntutan kurikulum. 2. Pembelajaran berpusat kepada guru. 3. Pembelajaran di dalam kelas. 4. Pembelajaran dengan metode ceramah. 5. Tindakan tegas dan sanksi. Setelah mempelajari pemikiran KHD, pemikiran saya yang berubah dari saya, yang pertama adalah murid ibarat kertas buram yang sudah ada isi berupa kodrat anak. Tugas guru menuntun dan merawat anak sesuai kodratnya. 2. Pembelajaran berpusat kepada siswa. 3. Pembelajaran tidak terbatas di ruang kelas, setiap tempat adalah sekolah, baik itu keluarga, lingkungan alam. 4. Pendidik mampu memvariasikan pembelajaran dan menyenangkan bagi siswa. 5. Pendidikan menggunakan pendekatan kekeluargaan.
Hal-hal yang segera bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan metode permainan. Dua, menumbuhkan budi pekerti anak melalui gerakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Gerakan Yasinan Jumat, Sabtu Bersih, Senam Pagi, Roda Nusantara bagi agama Buddha. Tiga, mengajak anak untuk belajar di luar kelas. Empat, pembelajaran dengan model VBL, diskusi, dan diselingi dengan ice breaking. Lima, mendalami karakter dan latar belakang siswa. Sekian, terima kasih, selamat dan salam bahagia.